Baik, selamat pagi pada Mora dan teman-teman kami sekalian. Pada kesempatan kali Iya, ini, kami sama. ingin mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Study on Combustion, Performance and Exhaust Emission of Bioethanol Gasoline Blended Spark Ignition Engine. Sebelumnya, kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Francisco Jeremy Ginting dengan NIM 18103111085. Nama saya Hasbun Yunata dengan NIM 18 103 110 79. Nama saya Alfredo Janur Hafiz dengan NIM 18 10 31111082. Ya, pendahuluan. Krisis energi merupakan salah satu perhatian utama yang berlaku di dunia, khususnya di negara maju. Peningkatan populasi, industrialisasi, perbaikan transportasi, serta eksploitasi berkelanjutan bahan bakar fosil di berbagai sektor menjadi penyebab utama kelangkaan energi. Ini menyiratkan tantangan besar bagi umat manusia untuk mengatasinya. Rencana untuk mencampurkan 10% etanol di bahan bakar kendaraan komersial telah ditetapkan di berbagai banyak negara, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan campuran etanol ke 20% komposisi. Permintaan etanol dalam beberapa dekade terakhir pun naik hampir 3 kali lipat. Penggunaan etanol sebagai bahan bakar kendaraan disebut mampu menekan emisi karbon di sektor transportasi. Etanol dapat digunakan sebagai campuran bensin yang mampu meningkatkan kadar oktan dalam bensin serta mengeluarkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bensin murni. India sendiri memproduksi sekitar 28,6 ton buah delima yang sekitar 30-40% buahnya dibuang untuk berbagai alasan. Sampah organik ini dan sisa buah delima termasuk kulit, biji, dan ampasnya bisa digunakan untuk pembuatan bioetanol dengan biaya murah. Limbah buah delima digunakan sebagai bahan baku untuk mengekstrak etanol dari buah delima. Metode penelitiannya. Metode penelitiannya ini diambil dari buah pomegranate yang kemudian diambil jusnya, diekstrak menggunakan alat ekstraktornya, kemudian difermentasikan jusnya tersebut. Setelah difermentasikan, dilakukan distilisasi untuk mendapatkan cairan etanolnya, yang kemudian akan diproses dan dikarakterisasi. Kemudian kita lanjut ke komposisi kimia dari pomegranate etanol ini. Jadi ada beberapa tes yang dilakukan seperti yang ada di tabel kiri. Ada AC, water, residu, appearance, specific gravity, dan seterusnya. Nah, di sini eh, ada bagian tes, ada bagian spesifikasi, dan ada bagian result. Jadi spesifikasi itu menunjukkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk melakukan eksperimen ini. Jadi yang dibutuhkan itu misalnya etanol itu sekitar 89,5% hingga 91,5% sebesar itu. Kemudian metanol yang dibutuhkan itu 4,0 sampai 5,0%. Dan isopropil alkohol yang dibutuhkan itu 4,5 sampai 5,5%. Nah, setelah dilakukan tes tersebut, didapatkan etanol yang terkandung pada pomegranate tersebut itu sebesar 90,54%, metanol sebesar 4,54%, dan isopropil alkohol sebesar 4,92%. Begitu pula dengan tes-tes selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke
pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, di sini menunjukkan semakin besar RPM yang dikeluarkan, maka brake power yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Bisa dilihat di sini PE 20 mengeluarkan brake power paling besar pada engine speed 1800 sebesar 1000 bandingan antara engine speed dengan kadar emisi yang dikeluarkan pada mononitrogen oksida. Di sini juga sama. Di sini kebalikannya. Semakin besar RPM yang dikeluarkan, maka semakin kecil mononitrogen oksida yang dikeluarkan. Dari 5 variabel ini, variabel yang mengeluarkan NOx paling kecil itu ada pada PE10. Sekitar kurang dari 1000 ppm NOx pada kecepatan 1700 dan kurang dari 2000 pada kecepatan 1800 dibandingkan dengan PE yang lainnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai combustion. Sumbu X-nya adalah pomegranate etanol mulai dari PE00 sampai PE25, dan sumbu Y-nya adalah combustion efficiency dengan angka yang paling tinggi yaitu 100%. Bisa dilihat bahwa untuk combustion efficiency yang paling tinggi dicapai di kandungan pomegranate etanol sebanyak PE25 atau 25%, dan ini juga yang merupakan yang paling baik karena walaupun dengan variasi RPM dari RPM 1300 sampai 1800, combustion efisiensinya mencapai 100% semua. Apabila dilihat dengan perbandingan PE0 dan PE10, combustion efisiensinya fluktuatif, tidak ada yang stagnan di PE25. Sekarang masuk ke kesimpulan. Pada penelitian kali ini terdapat variabel komposisi etanol gasolin. Variabel tersebut adalah PE00, PE10, PE15, PE20, dan PE25. Hasil menunjukkan bahwa setiap komposisi etanol gasolin mempunyai kelebihannya masing-masing. Seperti pada pengujian brake power, daya tertinggi sebesar 4,9 kW dicapai oleh mesin saat menggunakan etanol gasolin PE20 di RPM 1800. Dan pada pengujian emisi CO, kadar emisi terendah dihasilkan oleh mesin saat menggunakan PE25, karena walaupun mesin berada pada putaran tinggi, kadar CO masih bisa ditekan di angka 0,5%, bahkan lebih kecil. Next. Lalu pada pengujian emisi NO, emisi terendah dapat dicapai mesin ketika menggunakan etanol gasolin PE10, karena pada setiap variasi RPM, kandungan EO dengan etanol gasolin PE10 paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir, pada pengujian combustion efisiensi terbaik dicapai mesin saat menggunakan etanol gasolin PE25, karena angka efisiensi di semua variasi RPM mendekati 100%. Demikian presentasi kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Permisi, saya mau nanya dong. Mas Vito atau Mas Hans atau Mas? Ya, Silakan Mas Rama. Ya, saya Ramadi, absen 067. Mau bertanya. Tadi kan di hasil pembahasan ada
PI 00, PI 10, PI 15, PI 20, ataupun PI 25 ya. Boleh minta tolong nggak sih maksudnya itu jelasin itu apa gitu. Soalnya kan tadi nggak ada penjelasannya, jadi hanya sekedar chart doang gitu. Jadi itu ya sih. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rama. Terus tolong dicatat itu di kolom komentar ada yang nanya, Samira. Oh iya. Samira ya, di chat. Iya, Mas Frans. Untuk Mbak Samira, NIM-nya berapa ya? 12, Mas. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Frans, gue mau nanya dong. JV ya? Nama saya JV NIM 047. Nah, saya ingin bertanya tadi kan dijelasin tuh tentang fermentasi pomegranate ya. Nah, itu fermentasinya itu menggunakan apaan sih? Fermentasi dari pomegranate-nya. Oke. Apa sih? Baik Pak, kelompok kami minta waktunya terlebih dahulu untuk diskusi, menjawab pertanyaan. Iya, jadi nanti didiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Baik Pak.
Ya, saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari Mas Ramadi. Pertanyaannya itu, apa itu PI 00, PI 10, PI 15, PI 20, sama PI 25 ya, Mas? Jadi PI ini kan dalam penelitian ini digunakan pomegranate sebagai bahan baku utamanya. Jadi pomegranate-nya itu diambil, diekstrak etanol yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke mesin tadi. Nah, PI 00 ini, PI 00, PI 10 ini menunjukkan kadar etanol dari pomegranate-nya itu sendiri. Jadi misalnya PI 00 itu menunjukkan pomegranate etanol yang dikandungnya itu sebesar 0. Nah, dicampur dengan gasolin, berarti gasolinnya 100. Begitu juga dengan PI 10. Jadi di PI 10 ini ada kandungan 10% etanol dari pomegranate, dan 90% kandungan gasolin yang digunakan. Begitu juga seterusnya 15% etanol pomegranate, dan sisanya itu gasolin. Begitu, Mas. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mbak Samira. Mengapa pada penelitian kali ini harus menggunakan pomegranate sebagai campurannya? Ya, karena pomegranate ini sebagai yang tadi sudah disebutkan memiliki kandungan etanol dan limbahnya sangat banyak. Dan karena krisis energi yang tadi disebutkan, kita memerlukan etanol sebagai campuran bahan bakar bensin untuk meningkatkan kualitas bensin. Oleh karena itu digunakanlah pomegranate yang untuk kita manfaatkan limbah yang tidak terpakainya. Seperti itu, Mbak Samira. Oke, makasih Mas Hans. Sama-sama. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari JV. Fermentasi pomegranate-nya ini menggunakan apa? Jadi fermentasi pomegranate-nya ini menggunakan yeast atau ragi. Ragi yang umum biasa digunakan seperti yang digunakan pada kue ataupun pada roti. Jadi dicampur jus pomegranate ini menggunakan yeast kemudian difermentasi. Seperti itu, JV. Apakah sudah terjawab? Ya, makasih. Baik, Pak. Sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Bisa ditutup, Pak, presentasinya. Ya, bisa ditutup. Kemudian masih ada lagi dari kelompok yang selanjutnya yang belum melakukan presentasi, atau sudah semua? Sudah semua sepertinya, Pak. Kami kelompok terakhir. Oke, kalau sudah semua, jadi yang kelompok yang sudah melakukan presentasi tadi dari awal sampai akhir, nanti dicatat semua pertanyaan yang ditanyakan dari presentasi kelompok yang dipresentasikan, dari pertanyaan dicatat. Kemudian jawaban apa yang diberikan nanti diketikkan, dituliskan dengan rapi, jawaban apa yang disampaikan tadi. Lalu video record atau rekaman dari presentasi itu di-upload di Edmodo untuk dokumentasi dari presentasi kelompok yang sudah melakukan presentasi. Ya, oke, baik, karena semuanya sudah melakukan presentasi, saya rasa cukup untuk mata kuliah teknik pembakaran. Nanti Anda bisa banyak mengeksplor lebih dalam lagi di materi-materi PowerPoint. Nanti untuk slide PowerPoint akan saya kirimkan. Kemudian untuk
materi latihan atau materi e-book. Nanti Anda bisa membaca dari e-book yang sudah pernah dikirim, karena mata kuliah teknik pembakaran atau combustion ini cukup dinamis ya. Artinya dinamis itu diartikan setiap tahun atau setiap periode itu selalu ada riset atau hal-hal yang baru. Nah, disinilah peran kita atau sebagai akademisi itu mengupdate atau membaca jurnal atau artikel-artikel ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengikuti perkembangan dari penelitian yang berhubungan dengan masalah combustion atau teknik pembakaran. Oke, untuk mata kuliah ini saya rasa cukup. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.